Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak orang masih merasa kosong, padahal hidupnya terlihat baik-baik saja? Pertanyaan ini sebenarnya sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana itu, karena seringkali kita melihat manusia hanya dari apa yang terlihat saja. Hari ini, saya, Aufa Sindar Fatul Aska, dengan NIM belakang 098 akan membahas sebuah buku yang akan melihat manusia secara lebih dalam, yaitu buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hirmawan, SPD IMA, yang diterbitkan oleh Pustaka Ilmu. Kalau kita mulai dari hal yang paling dasar, sebenarnya manusia itu apa sih? Kebanyakan orang akan menjawab, manusia itu makhluk yang berpikir dan juga berperilaku. Tidak salah sih, tapi kurang lengkap. Buku ini menjelaskan bahwa manusia terdiri dari akal, hati, dan juga nafsu. Dan disinilah letak masalahnya, karena selama ini banyak sekali pendekatan yang hanya fokus kepada akal. Padahal hati dan juga nafsu itu juga memiliki pengaruh yang besar. Contohnya sederhana, kita tahu sesuatu itu salah, namun kita tetap saja melakukannya. Artinya, pengetahuan itu tidak selalu mengontrol perilaku. Dari sini, kita mulai melihat bahwa menilai manusia, memahami manusia, itu tidak cukup dari satu sisi saja. Kalau begitu, bagaimana caranya kita memahami manusia secara utuh? Nah, disinilah psikologi Islam muncul. Psikologi Islam merupakan ilmu yang mempelajari manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan pendekatan lain, psikologi Islam tidak hanya ingin memahami manusia, tapi juga membimbing manusia ke jalan yang lebih baik. Artinya, ilmu ini tidak netral, dia punya arah, dan arah inilah yang akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara mental maupun spiritual. Buku ini menjelaskan perbedaan antara psikologi barat dan psikologi Islam. Kalau psikologi barat lebih fokus pada hal-hal yang bisa diamati, seperti perilaku, eksperimen, dan juga data. Hal ini membuatnya lebih kuat secara ilmiah. Tapi di sisi lain, ada hal yang sering terlewatkan, yaitu aspek spiritual. Sementara psikologi Islam melihat manusia bukan hanya makhluk yang dilihat secara fisik maupun psikis, tapi juga dari spiritual. Apakah benar manusia bisa dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan sisi spiritualnya? Atau justru disitulah letak kekurangannya? Nah, masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu konsep jiwa. Jiwa manusia itu tidak statis, dia berubah-ubah. Ada 3 tingkatan utama, yaitu nafsul amarah, nafsul lawamah, dan yang terakhir nafsul mutmainnah. Menariknya, teori itu tadi tidak jauh dari realitas. Kita bisa menemukan di kehidupan sehari-hari. Seperti ketika kita sedang marah, kita akan kehilangan kontrol, dan setelah itu kita menyesal. Hal ini membuktikan bahwa jiwa kita itu memang tidak stabil. Dan dari sini kita bisa menarik satu hal. Masalah manusia seringkali bukan karena dia tidak tahu, melainkan karena dia tidak mampu untuk mengelola dirinya sendiri. Nah, disinilah buku ini membahas tentang kesehatan mental. Selama ini, kesehatan mental sering dipahami sebagai bebas dari stres. Tapi, buku ini menawarkan perspektif yang berbeda. Sehat mental adalah ketika hati kita tenang, dan ketenangan itu tidak cukup hanya dengan berpikir positif, karena pikiran bisa berubah. Yang lebih dalam dari itu adalah kondisi hati, dan disinilah praktik seperti zikir, doa, dan pembersihan jiwa menjadi penting.
Buku ini sangat cocok untuk kalian sebagai pengantar, karena bahasa yang dipakai menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan tentunya relevan dengan kondisi sekarang. Namun ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Pembahasan yang dibahas dalam buku ini cenderung masih umum, dan yang lebih penting, buku ini cenderung menganggap psikologi barat kurang lengkap. Memang benar, banyak teori psikologi barat yang tidak membahas sisi spiritual. Namun, perkembangan sekarang sudah mulai berubah. Sudah ada pendekatan yang membahas makna hidup dan tujuan manusia. Jadi, tidak bisa langsung disimpulkan bahwa semuanya itu kurang. Tidak semua masalah mental dapat diselesaikan dengan pendekatan spiritual. Dalam kasus tertentu, seperti gangguan mental yang berat, tetap dibutuhkan bantuan profesional. Karena jika diabaikan, justru bisa membawa dampak yang lebih buruk ke depannya. Pendekatan yang terbaik bukan memilih salah satu, melainkan menggabungkan dua-duanya, menggunakan kekuatan nilai modern dan memperkuatnya dengan nilai spiritual. Sebagai penutup, buku ini mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak sederhana, dan memahami manusia tidak hanya cukup dengan logika. Kita juga harus memahami jiwanya, dan mungkin jawaban yang selama ini kita cari di luar sebenarnya ada di dalam diri kita. Pada akhirnya, manusia bukan sekedar tubuh yang bergerak, tetapi jiwa yang mencari arah. Psikologi Islam mengajarkan bahwa di dalam diri kita ada pertarungan antara nafsu dan iman. Ada saat kita jatuh dan ada saat kita bangkit. Namun Islam tidak hanya menjelaskan kondisi itu, tetapi juga memberi jalan untuk mengenal diri, mengelola jiwa, dan kembali pada fitrah yang suci. Ketika akal, hati, dan iman berjalan seimbang, disitulah manusia menemukan makna hidupnya. Bukan hanya untuk bertahan di dunia, tetapi untuk mencapai ketenangan yang hakiki. Karena pada akhirnya, tujuan manusia bukan hanya sekedar hidup, tetapi menjadi lebih baik dan kembali kepadanya dengan jiwa yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.